Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara, kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita. Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa di balik itu semua. Lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan, proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa, perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri, apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Karena kalau ada paksaan ada dua pihak, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul nggak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri. Karena beliau sendiri mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita? Sekarang pahami, yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi, Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita. Sadari kehadirannya dalam diri kita. Kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta? Jelas, cinta jauh dari kata paksaan. Tuh, coba kawin paksa, bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya, betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya.
Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya, judul bukunya Sejarah Muhammad, yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka, oh ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu ternyata bukan hadis satu itu. Itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu dari ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat. Ternyata hadis itu berstruktur sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa, penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan, tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya, memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya nggak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur, menyatu. Itulah pengertian sholat dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat itu kan cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau begitu iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama dia. Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Nah, jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko kulino.
Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai, rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran? Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin. Ini jelas ya. Jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui dia. Sampai kita bisa mencintai dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Masuk akal? Baru hunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Gitu. Tidak boleh luak liak gitu. Awas. Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate itu dipeleng, dilurus pandangan. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boy Bulan, orang tua kita sudah menggubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang, boboi bulan panon poe di sasate, brai weh caang. Gitu.
Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu masuk masjid karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya. Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Nah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu iftitah. Itu artinya doa pembuka. Pembuka pintu kalbu. Kalau sudah terbuka pintu kalbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu, sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi, lurus wajahnya ke sana. Gitu, baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi, tidak ikut piring berantakan lagi, tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wad'uhu mukhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi mukhlisina lahuddin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang mukhlisina lahuddin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, ngasih solusinya. Mukhlisina lahuddin. Din. Tahu din? Apa? Nah, itu. Din itu sebetulnya bukan agama. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kita ini semua punya utang kepada Allah. Apa utang kita? Dulu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apa kamu ini Tuhanmu? Saat itu kalian menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Harusnya kalau sudah menyaksikan, kalian bisa mengingatnya. Begitu lahir ke alam dunia, apa yang pernah disaksikan kalian lupakan. Itulah utangmu pada Allah. Kalau nanti sore mati, kamu mati punya utang. Utang yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ke BRI, bukan ke Mandiri, bukan ke BCA. Kalau kamu punya utang ntar mati sore, gak apa-apa, BCA pasti ambil rumahmu. Betul? Betul apa tidak? Makanya, aduh saya udah sakit-sakitan, saya gak mau punya utang lagi. Kalau utang urusan kayak gitu, mau nyicil motor, nyicil aja. Walaupun sakitan, gak apa-apa. Paling juga ntar diambil leasing motornya. Tapi utang kepada Allah tidak bisa diwakilkan. Utang itu harus dibayar. Jadi sebetulnya kata dasar dari din itu adalah dain. Itu utang sebetulnya. Jadi kita ini beragama karena kita punya utang. Jadi sebetulnya beragama itu tujuan utamanya melunasi utang. Asalnya nggak tahu Allah, asalnya tahu kepada Allah, jadi nggak tahu, cok bayar, tahu lagi. Itu namanya tobat. Makanya tobat itu kembali bayar utang. Gitu, paham sekarang? Udah berapa tahun beragama?
tileletik. Yuk kita baca ayat ini lagi. Fad'ullaha muhlisina lahuddin walau kalihar. Undanglah Allah dengan ikhlas dalam beragama, meskipun orang-orang yang tertutup tidak menyukainya. Sudah tahu cara mengundang Allah? Sudah tahu cara mengundang Allah? Belum tahu. Sudah tahu cara mengundang saya? Belum juga. Kalau mau mengundang saya, tanya sama istri saya, apa kesukaan saya? Gampang kan? Itu aja kan? Mengundang saya, tanya istri saya apa kesukaan saya. Saya pasti datang. Kalau mau mengundang Allah, ya tentu saja tanya kesukaan Allah. Pasti datang. Udah tahu kesukaan Allah? Allah itu maha ulas, maha asih. Allah sukanya kamu ulas asih. Allah tuh maha lembut. Allah sukanya kamu lembut. Allah maha luas. Allah sukanya kamu luas segalanya. Luas hatinya, luas pikirannya, luas sudut pandangnya. Allah tuh maha sabar. Allah sukanya kamu juga sabar. Gitu. Udah hafal Asmaul Husna? Dari dulu gak hafal-hafal, percuma 99. Kalau sehari satu aja cuma perlu 99 hari. Gak ada keinginan. Cara mengundang Allah di Quran jelas. Undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Sudah tahu caranya? Diapakan? Dibaca. Ya Allah. Itu Asmaul Husna dirubah menjadi kenyataan hidup dalam dirimu, menjadi akhlakmu. Setelah tahaluk bi akhlakillah, tanpa diundang, Allah pasti hadir setiap saat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, terus sampai As-Sabur. Duh. Tahu As-Salam? As-Salam? Damai. Allah yang maha damai akan datang kalau kamu damai. Pakai segala dipikirin. Marah, benci, gak suka orang lain maju. Gitu apa tidak? Bagaimana Allah mau hadir? Saya masih ingat dulu, saya mengundang pejabat untuk meresmikan masjid ini, syaratnya banyak. Makanya saya bilang, gak usah datang. Saya resmikan sendiri. Makanya masjid ini saya resmikan sendiri aja. Udah, pasang pita, gunting aja sama saya. Syaratnya banyak, mana harus bayar itu, bayar ini, ya. Nanya wudunya di mana, makannya di mana. Waduh, udah nggak usah. Gimana jadinya? Saya gunting sendiri. Nah, udah, saya pasang pita sendiri, saya beli gunting sendiri, saya gunting sendiri. Udah gitu. Pada masuk, udah resmi masjid ini dipakai. Pusing saya. Syaratnya banyak, ya. Iya. Yang ngasih syarat tentu saja ajudan kan. Iya, ajudan pejabat tuh kadang-kadang lebih pejabat daripada jabatan pejabat sendiri. Banyak syaratnya. Makanya saya gunting sendiri. Alhamdulillah bisa dipakai masjid ini. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengundang Allah, kata Allah, gunakan Asmaul Husna. Bukan dibaca. Tetapi diterapkan dalam hidup sehingga kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah tersinggungan enggak? Allah baik enggak sama orang yang tidak baik? Allah dendaman gitu? Kamu mau baik sama Allah, Allah baik sama kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah tetap baik sama kamu. Gitu enggak kita? Gitu enggak kita? Sudah tahu sekarang kenapa Allah enggak hadir-hadir? Sudah tahu? Tahu kan? Sifatmu berlawanan.
Kalau tes Asmaul Husna pasti udah hafal semua kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tuh, pada hafal kan? Nah, dan seterusnya. Tapi begitu dilihat perilakunya, ya Rahman, ya Rahim, dendaman, pilih kasih, ya Allah. Bisanya baru nyanyi doang. Saya tidak anti ya, kalau kalian nazom Asmaul Husna bagus. Tapi kalau nazom terus tiap pengajian gitu, gimana? Ya, karena di Quran jelas, undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Jadi cara mengundang Allah dengan Asmaul Husna dibedah menjadi sifat kita, menjadi akhlak kita. Dengan sendirinya, secara otomatis Allah akan hadir. Baik, jadi judul kita hari ini apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah nangkap maksud saya? Oke, jadi kalau sudah nangkap maksud saya, kita sampai kepada yang bagian terakhir. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ya, nuhin ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang disampaikan oleh sahabat kita belakangan tadi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. Jadi sekarang kalau tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Ahli ingat adalah orang yang sudah bisa ingat kepada Allahnya, yang sudah kenal pada jati dirinya. Tanya sama dia, tidak akan ngelantur jawabannya. Kalau tanya sama yang bukan ini, ya sudah, kita akan banyak pengetahuan, tapi pengetahuan tidak bisa menolong diri kita sendiri. Clear sekarang? Yuk, kalau sudah jelas berarti saya tutup dulu. Karena kalau saya teruskan kajiannya terlalu jelas, malah nanti jadi tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.